Ya Bapa, Engkau mendengar akan setiap seruan nyanyian kami. Biarkanlah kami boleh memuliakan nama-Mu dengan hari demi hari boleh semakin serupa akan Kristus. Tolonglah kami pada hari ini secara khusus ketika kami menggumuli akan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah Engkau juga boleh menolong iman kami untuk dapat merespon kepada kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubahkan akan hidup kami. Roh Kudus berbicaralah dan tolonglah kami untuk dapat memahami mengertinya dengan bahasa yang paling sederhana yang dapat membawa kami untuk boleh bertumbuh dalam iman percaya kami. Berbicaralah dan saat ini kami memberi diri untuk boleh mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali para penatalayan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama akan masuk ke sebuah tema karakter rohani, yakni mengalahkan bos bernama kemalasan. Dan izinkan saya juga untuk dapat mulai dengan kalimat yang mungkin tidak nyaman buat sebagian besar di antara kita. Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang gagal bukan karena hanya hidup terlalu berat, tetapi banyak orang gagal karena mereka terjebak pada rasa nyaman dan kemudian berhenti di sana. Kemalasan yang akan kita bahas hari ini jarang sekali terlihat sebagai dosa yang blak-blakan. Kemalasan ini menggoda dengan memberi rasa nyaman yang sulit untuk dilepaskan. Dan kemalasan ini lebih terlihat memfasilitasi, memanjakan, dan juga membuat kita nyaman. Namun, secara tidak kita sadari, kemalasan ini menjadi dosa yang menjerat di dalam keheningan dan mematikan akan kehidupan kita. Dan supaya kita semua lebih mudah untuk memahaminya, hari ini saya mau mengajak satu volunteer dari jemaat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari atau adik yang berkenan untuk membantu saya. Boleh ngangkat tangan dan boleh membantu saya di depan. Adakah di antara kita yang bisa menolong kita untuk melihat contoh kemalasan dengan lebih kasat mata, lebih terlihat? Seperti biasa ya, kalau misalnya diminta tidak ada yang mau ngangkat tangan, maka biasanya giliran saya yang pakai otoritas sebagai pengkhotbah untuk boleh menunjuk. Saya boleh menunjuk ke Ricky karena Cetisa sudah senyum-senyum. Jadi siapa tahu pengen lihat nih suaminya di depan gitu ya. Silakan Ko Ricky, boleh bantu saya di atas sini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya di sini punya kursi santai. Kalau Ricky boleh kita kasih waktu untuk santai sejenak. Boleh istirahat kok. Silakan boleh duduk yang nyaman. Diposisikan kira-kira senyaman-nyamannya bagaimana dalam kondisi santai. Ya, ini kondisi santai. Butuh bantal kok? Biar lebih enak? Nggak perlu? Boleh, supaya lebih enak ya. Butuh bantal. Ada yang salah nggak Bapak Ibu Saudara dengan kursi santai ini? Tidak ada yang salah. Supaya lebih santai seperti lagi di pantai. Saya punya minuman. Ko Ricky mau pilih susu apa teh? Ini nggak disponsori, tapi kalau jemaat nanti mau endorse ya silahkan ya. Mau kopi apa teh kok? Di bawah santai kok, jangan serius, jangan diliatin jemaat yang banyak itu. Mau teh apa kopi? Oh teh, oke. Supaya lebih santai, saya bukain, dilayani hamba Tuhan, apalagi kan ya. Ya, silakan kok. Tapi kalau nggak minum manis, icip-icip aja ya. Jangan sampai nanti gula darahnya melonjak, saya yang dimarahin ya. Rasanya kalau santai sudah ada minuman, nggak afdol, nggak ada snack. Sekali lagi ini nggak disponsori ya. Harus ada snacknya. Betul nggak? Di bawah santai kok, jangan tegang. Cukup saya yang tegang di sini ya. Ini agak susah nih bukanya nih. Ya. Boleh kok icip-icip. Mau ajak istri supaya lebih nyaman? Tenang, saya punya bin bag. Boleh cek, boleh datang. Saya temani juga deh supaya nggak malu-malu gitu ya. Ada banyak kok bin bagnya. Kita santai-santai dulu. Kita tenang-tenang dulu. Rasanya kalau sudah ada makanan, minuman, nggak afdol kalau nggak ada Netflix. Ini boleh kok pilih filmnya. Ya. Kalau sudah bosan pilih film,
Main game lah, paling asik mah main game. Seru mah kalau main game. Kok main game. Ada yang salah Bapak Ibu? Enggak, karena waktunya santai. Kalau waktunya santai, ya harus nyaman. Kalau nyaman, dingin ya kok ya? Aduh, harus disediain selimut. Wah, semua ada, semua dilayani. Bapak Ibu Saudara, ada yang salah? Enggak. Kursinya tadi kursi santai. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu istilah kursi santai ini kapan tiba-tiba berubah jadi kursi malas. Kurang santai kok. Ayo apa lebih santai? Ya. Jadi kursi malas. Tiba-tiba berubah tanpa kita sadari. Nyaman, betah, dan apa aja sudah tersedia. Mau makan, minum, sekarang tinggal ngapain? Calling, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, apalagi sebutin semua biar saya nggak dikira endorse ya. Jadi apapun sudah ada. Kursi malas ini kelihatannya berdosa nggak? Nggak berdosa. Waktunya santai, waktunya istirahat. Tuhan beri istirahat, Bapak Ibu Saudara. Istirahat nggak kok? Jangan ketiduran kok, belum. Jangan ketiduran dulu ya. Tuhan juga beristirahat. Dia ciptakan langit bumi, Dia ciptakan semua isinya hari pertama hingga hari yang ke-6. Hingga pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Tuhan pun memberi ruang kepada manusia mengelola ciptaannya dan memiliki waktu istirahat yang kita sebut sebagai Sabat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sedikit lebih detail dengan konteksnya. Kalau ini tidak salah, tidak dosa toh. Tapi ingat, kemalasan dosanya tidak blak-blakan. Bagaimana kalau setting waktunya adalah sekarang hari Senin, jam 11 siang. Dan Cetisa menemukan sang suami seperti ini. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Inilah kemalasan. Rasa aman, rasa nyaman yang menjebak dan membuat kita mencuri waktu yang seharusnya adalah waktu buat kita untuk berupaya, bekerja, dan juga mengerjakan tanggung jawab pribadi kita. Kau sekarang berdiri. Kalau duduk lagi, bisa. Kalau berdiri kok? Kalau duduk lagi kok? Masih bisa. Masih cukup aman ya? Perutnya masih aman. Gak sebuncut saya ya, masih aman. Tapi kalau misalnya saya tambahin lagi kenyamanan di sini, saya tumpukin bean bag, saya kasih teman ngobrol, Ko Riki pasti ngabisin waktu di sini atau milih untuk tempat lain? Pasti akan memilih menghabiskan waktu di sini. Tapi kok saya mau kasih tahu, Ko Riki boleh berdiri. Di situ ada coklat boleh diambil kok. Pengen nggak coklatnya kok? Pengen? Silakan ambil kok. Silakan kok diambil. Ada keinginan silakan diambil. Itu ada coklat di sana, silakan boleh diambil. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya kok. Duduk yang di sana kok, bukan yang di sini. Terlalu nyaman tampaknya ya. Terlalu nyaman, maaf ya. Terlalu nyaman. Silakan. Terima kasih Ko Riki yang sudah membantu. Bapak Ibu Saudara, Amsal 13 ayat yang keempat mengatakan demikian. Hati orang malas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Tetapi orang rajin diberi kelimpahan. Mari kita perhatikan teks ini baik-baik. Hati orang malas penuh keinginan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang malas itu bukan tidak punya keinginan. Dia punya keinginan. Dia punya banyak sekali hal yang ingin dia lakukan. Dalam bahasa Ibrani-nya, dalam kata aslinya ini orang malas, artinya dia mampu sebenarnya. Dia kompeten. Tapi kompetennya ini tinggal hanya dalam bentuk potensi belaka. Potensi yang tidak dihidupkan. Potensi yang hanya tertidur karena pribadi yang malas ini enggan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dia enggan untuk bergerak. Dia menahan dirinya dari tuntutan kehidupannya, tuntutan tanggung jawabnya, tuntutan perannya.
Dia menahan dirinya, dia memproteksi dirinya untuk tidak terlibat dengan apa yang ada di luar dirinya. Sehingga dia mengurung dirinya dengan rasa nyaman, rasa aman di dalam keheningan dunianya sendiri. Dia memenjarakan dirinya di sana. Namun Alkitab menuliskan bahwa orang demikian pun punya keinginan. Dia punya hasrat. Dia punya sesuatu yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Tapi sayangnya orang malas itu hanya duduk. Meskipun jiwanya punya banyak keinginan. Dia hanya duduk leha-leha, santai-santai, bermimpi besar. Dia sibuk hidup di dalam mimpinya. Kenapa? Karena ketika dia bergerak dalam angan-angan atau mimpinya, atau dalam film yang dia tonton, atau scroll media sosial yang dia lihat, dia nggak butuh effort, dia nggak butuh usaha, dia nggak perlu susah-susah. Dia menghidupkan mimpinya di sana karena dia bebas bergerak di dalam angan-angan atau keinginannya. Dia nggak perlu kemana-mana, dia terkurung di sana, tapi dia merasa dia nyaman di sana dan dia bergerak bebas di dalam mimpi-mimpinya. Orang malas ini seperti ini, Bapak Ibu Saudara, mirip Nobita. Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau anak zaman sekarang saya nggak tahu masih tahu Nobita nggak? Karena film Doraemon ini dengan sedih hati diberhentikan tahun lalu. Tidak ada lagi Doraemon di RCTI. Orang malas ini mirip sama Nobita. Dia pengen ini, pengen itu. Sesuai lagunya kan ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Sampai-sampai Nobita-Nobita anak cucunya di generasi setelahnya dari masa depan itu datang kepada dia, berkali-kali ngomelin dia. Gara-gara kamu kehidupan saya seperti ini. Coba kamu belajarnya giat. Coba nilai kamu jangan 0 terus. Jadi Nobita-Nobita anak cucu generasi cicitnya yang di masa depan itu ngedatangin dia dan terus ngomelin dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bukan bahwa Nobita tidak pernah berubah. Dia selalu ingin ini, ingin itu, tetapi tidak pernah berusaha atau bekerja. Mengapa? Karena kita tahu bukan, Nobita punya satu teman, yakni Doraemon. Doraemon yang kantongnya bisa keluarin apa saja. Nobita mau apa saja, dia bisa keluarin apa saja. Ketika Nobita terlibat masalah, ketika Nobita mengalami kesulitan, apa yang terjadi? Doraemon cepat-cepat datang dan memberikan bantuan kepada Nobita. Dan Nobita terjebak dengan rasa nyaman dan juga rasa aman yang diberikan oleh Doraemon. Si pemalas ini makin tinggi mimpinya, makin dalam juga dia tenggelam, karena dia nggak tahu cara harus untuk mencapai mimpi yang begitu besar itu. Bapak Ibu Saudara, menghidupi diri dalam mimpi dan mematikan diri dalam kenyataan adalah kehidupan dari seorang pemalas. Dia ingin hidup lebih baik, tapi dia nggak mau kerja. Dia ingin mengubah hidupnya, tapi dia nggak berubah dan nggak mau bergerak. Dia ingin imannya bertumbuh, dia ingin diberkati, tetapi boro-boro saat teduh, buka Alkitab saja mungkin Alkitabnya sudah berdebu. Dia ingin jadi pribadi yang lebih baik secara rohani, tapi boro-boro untuk bisa mengalami pertumbuhan secara rohani, datang persekutuan saja dia Senin dan Kamis, mungkin setahun sekali, mungkin setahun 2 kali. Dia ingin diberkati oleh Tuhan, tetapi nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Dia nggak mau repot dengan kehidupan imannya. Dia nggak mau capek-capek berteologi. Apa itu teologi? Dia nggak mau kenal Tuhannya. Yang dia mau cuma berkatnya. Dia nggak mau kenal sang pemberi itu. Yang dia mau tahu apa yang diberi buat dirinya. Banyak yang menjadi keinginan daripada si pemalas, tetapi untuk menggerakkan kakinya rasa-rasanya begitu sulit, Bapak Ibu Saudara.
John Piper di dalam salah satu artikelnya menuliskan bahwa kenyamanan bisa menjadi musuh terbesar dari kepekaan rohani kita. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memang memberikan waktu untuk kita beristirahat. Tetapi ketika kita beristirahat, iblis itu sangat pintar. Oh, kamu butuh ini, kamu butuh itu. Kamu duduk saja, santai saja, kamu beristirahat saja. Dan secara tidak kita sadari, kursi santai ini berubah menjadi kursi kemalasan kita. Oh Tuhan, Kau tahu isi hatiku, gak perlulah aku doa panjang lebar ya Tuhan. Oh Tuhan, ngerti aku kok kalau aku sibuk. Sekarang aku kelelahan, jadi gak saat teduh gak apa-apa lah, besok pagi lah. Itu pun kalau ingat. Kita cenderung menyisakan waktu kita, alih-alih kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi jebakan. Dan ini yang perlu kita waspadai. Sebagaimana yang John Piper katakan, ini musuh terbesar kita adalah rasa nyaman tersebut yang menjebak kita masuk ke dalam kemalasan. Bapak Ibu, mari kita sedikit melihat definisi dari kepada kemalasan ini. Kemalasan seperti yang disampaikan bukan tidak punya tujuan, bukan tidak punya keinginan, bukan tidak punya mimpi. Dia punya itu semua, tetapi dia tidak bergerak. Dia menghindar. Berapa banyak di antara kita yang relasinya tidak baik-baik saja dan cenderung malas ketemu dia. Malas datang di minggu ini yang khotbah si ini, yang mimpin pujian ini. Malas melayani satu tim sama ini. Menghindar. Dan kemudian malas itu juga tentang menunda. Nantilah, masih bisa kok. Ini masih Tuhan kasih 24 jam, ini masih ada sisa berapa belas jam lagi. Santai dululah. Tunggu aja. Kita melihat segala sesuatu sebagai hal yang tidak urgent buat kita. Kita menunda banyak hal sampai hal itu menumpuk, dan ketika hal itu menumpuk, ketika jebol dan banjir masalah itu datang menghampiri kita dan kita babak belur di sana, diterpa oleh banjir bandang dari kemalasan kita sendiri. Kita cenderung menunda. Si pemalas bukan tidak tahu, tetapi si pemalas terjebak dalam rasa cukup dan rasa aman dan nyamannya. Segini aja udah oke, nggak perlu lebih. Saya orangnya cincai. Yang penting hidup hari ini makan, tidur, cukup. Buat dia semuanya santai. Seperti pantai. Dia tidak menyadari bahwa suatu waktu badai akan datang. Dia tidak mewaspadai bahwa suatu waktu mungkin cuaca akan berubah dengan ekstrim. Sehingga Alkitab menyimpulkan dengan jelas, upah daripada si pemalas yang tidak waspada, yang tidak siap-siap, yang tidak punya arah hidup ini adalah sia-sia. Tidak ada yang bisa dia tuai dari pekerjaannya karena dia tidak bekerja. Dia terjebak di sana. Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa karena dia lengket dengan kursi malasnya. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran kemalasan itu. Bukan karena kita tidak bisa bangun, tetapi kita lebih milih untuk lebih lama di tempat tidur kita. Berapa banyak di antara kita boleh cek HP-nya? Yang tadi bunyi boleh dimatikan dulu, tapi boleh cek HP-nya. Berapa banyak alarm yang Bapak Ibu pasang di handphone Bapak Ibu sekalian? Contoh saya 0500 satu alarm, 0455 dua alarm, 0505 3 alarm, 0510 4 alarm. Minimal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya tahu betapa malasnya saya. Sehingga saya takut kalau saya terlelap dengan tidur saya khawatir, saya pasang alarm banyak-banyak. Inilah kita Bapak Ibu Saudara yang kerap kali dengan mudah dibawa arus dan terjebak oleh si jahat lewat kemalasan kita. Namun Bapak Ibu Saudara tadi lihat, tadi Koriki yang duduk nyantai, aman, nyaman. Ketika dia punya keinginan, saya kasih satu tujuan. Ada coklat kok di sebelah sana, boleh diambil. Kalau dia hanya sekedar punya keinginan,
Kira-kira coklat itu bisa ada di tangannya nggak Bapak Ibu Saudara? Ya kalau Koriki punya Doraemon ya. Dan kemalasan juga sering kali mengambil bentuk seperti ini. Tanpa saya, orang lain bisa kerjakan. Nggak perlu saya yang kerjain. Karena bocor doang, ya ampun, pasangan cerewet banget sih, ribut banget sih. Nggak usah saya telepon tukang bayar, gampang kan? That's simple, right? Bener-bener gampang kan? Gitu aja kok repot. Kita kerap kali demikian Bapak Ibu Saudara. Punya keinginan tetapi membiarkan orang lain yang mengambil tanggung jawab tersebut. Sebagaimana Nobita punya Doraemon. Doraemon yang terus-menerus mengambil tanggung jawabnya. Sehingga Nobita tidak pernah dewasa dan tidak pernah bertumbuh. Apakah Bapak Ibu ingin jadi Nobita? Jadi orang malas yang demikian? Sekarang mari kita lihat sejenak bagaimana penulis di dalam Amsal 13 ayat 4 ini mengkontraskannya, memperbandingkannya dengan orang rajin. Bagian B, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kata rajin di sini Bapak Ibu Saudara punya arti dia tajam, tegas, dan ini yang paling penting, terarah. Jadi orang rajin itu punya arah. Orang malas tidak punya arah. Dia stuck di sana. Dia diam aja di sana. Dia punya tujuan, tetapi dia nggak tahu arah untuk mencapai tujuannya. Nah beda sama orang rajin. Orang rajin tahu, aku punya tujuan di sana. Aku punya arah harus begini dan begitu. Ada strategi yang dia ukur, yang dia kerjakan. Kalau orang malas, biasanya bertanyanya seperti ini. Nyaman atau enggak ya? Ketika mendapat tugas tanggung jawab. Tapi kalau orang yang rajin, dia akan bertanya seperti ini. Tugas ini, tanggung jawab ini, akan bawa aku kemana? Kalau tujuannya jelas, dia akan mulai berstrategi. Dan dia mulai akan bekerja untuk mencapai hal tersebut. Gary Collins, seorang sekolah Kristen, menyampaikan demikian Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan tidak lahir dari duduk lama di dalam perenungan saja. Tetapi pertumbuhan terjadi ketika ketaatan kecil yang diulang dilakukan sebagai respon iman pada firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang mimpi yang besar. Ini bukan tentang tujuan agung di ujung sana. Tetapi ini tentang respon iman yang mau melangkah meskipun kecil. Tetapi dia belajar untuk mencoba. Beberapa waktu ini saya mulai untuk mengendalikan tubuh saya yang mulai gemoy ini dengan lemak di perutnya. Dan saya mulai kembali untuk jalan malam di Siring karena waktunya demikian. Pertama kali kembali jalan di Siring Bapak Ibu Saudara, ngumpulin niat itu luar biasa sulit. Baru niatnya Bapak Ibu. Untuk pasang sepatu di kaki, 1000 alasan itu keluar. Aduh sepatunya udah bulukan. Aduh ini belum dicuci lagi pasti bau nanti. Aduh ini habis hujan jalan di Siring pasti becek. 1001 alasan muncul Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saya mengingat untuk apa saya mau belajar kembali hidup sehat, saya mulai langkahkan kaki saya keluar. Satu keliling pertama kurang lebih 2 kilo dari gereja sampai ke Siring itu, kalau satu keliling kurang lebih 2 kilo. Saya mulai ngumpulin alasan lagi. Kayaknya cukup deh buat permulaan. Cukup deh. Rekor saya adalah 5 kali keliling Bapak Ibu Saudara. 2 tahun yang lalu. Tapi ketika saya balik kembali, wah rasanya, aduh kayaknya kasur saya lebih enak. Kamar ber AC saya lebih nyaman. Daripada dengerin podcast di jalan, mendingan saya nonton Netflix di kamar saya. 1001 alasan keluar Bapak Ibu Saudara. Meskipun saya punya tujuan, tetapi tujuan saja tidak cukup. Niat saja pun tidak cukup. Butuh action.
Inilah yang dilakukan oleh mereka yang rajin, yang menghilangkan semua alasan-alasan yang dibuat tersebut. Seorang yang bernama Timothy Prisil, seorang psikolog, dia ngomong, procrastination is an emotion regulation problem. Kemalasan seringkali bukan karena dia tidak tahu, tetapi penundaan yang merupakan masalah seseorang di dalam regulasi emosinya. Seseorang cenderung untuk menghindari rasa tidak nyamannya, atau tantangan, atau krisis, atau stresor yang ada di depannya. Sehingga dia cenderung meregulasi emosinya dengan shutdown, dengan tidur, dengan menutup diri, dengan membatasi dirinya. Ini yang dilakukan oleh si pemalas. Tetapi tidak demikian dengan orang rajin. Amsal menuliskan hatinya diberi kelimpahan. Kita perlu sadari Bapak Ibu Saudara bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen adalah panggilan untuk menghidupkan iman kita. Iman yang terus memanggil kita bukan untuk selalu nyaman. Karena kita kerap kali salah kaprah. Hidup dalam Tuhan itu pasti baik-baik saja. Hidup dalam Tuhan itu jalannya mulus. Hidup dalam Tuhan itu pasti semuanya enteng-enteng saja. Kita seringkali salah kaprah dengan panggilan tersebut. Mengapa demikian? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu memahami ini. Kita perlu setia belajar meresponi panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita lewat apa? Lewat mungkin masalah-masalah yang diizinkan hadir di dalam diri kita. Lewat keputusan-keputusan yang harus kita ambil setiap harinya. Contoh, keputusan apa? Keputusan mau bangun apa enggak, mau berangkat ke gereja apa enggak, mau bekerja atau enggak. Di sana pun kita sudah diperhadapkan untuk memilih. Kita mau jadi seorang yang malas atau kita mau milih jadi seorang yang rajin, yang punya arah, karena kita tahu hari ini Tuhan mau pakai kita jadi anak Tuhan yang jadi berkat di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di tempat usaha, dimanapun kita berada. Ini adalah panggilan iman bagi kita untuk menghidupkan hidup kita dengan arah yang Tuhan sudah berikan, yakni untuk jadi berkat, memuliakan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Amsal pasal 6 ini menjadi konteks terakhir saya untuk dapat melihat apa sih bedanya orang malas dan orang rajin. Amsal di bagian 6 ini menuliskan bahwa hai pemalas, belajarlah, pergilah kepada semut. Perhatikan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara hidupnya. Perhatikan. Dan di ayat yang ke-7 dan 8, biarpun tidak ada pemimpin si semut ini, biarpun tidak ada yang mengatur, tidak ada yang berkuasa atasnya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ada kesiapsiagaan dan ada antisipasi terhadap sesuatu yang bakal terjadi di waktu ke depan. Karena kita tahu bukan bahwa semut mengumpulkan makan pada musim panen, tapi musim hujan dan musim dingin dia akan berada di sarangnya dan dia akan bertahan hidup di sana dengan bekal makanan yang sudah dia kumpulkan di musim sebelumnya. Ada antisipasi. Dia tahu bahwa hidup itu tidak selalu pasif, tidak selalu mulus. Hidup ini dinamis, ada berbagai kemungkinan bisa terjadi, sehingga dia waspada di dalam menghidupkan kesehariannya. Dan kontrasnya dengan pemalas, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara, kita melihat perbandingan ini. Si pemalas dia sebenarnya tahu ada urgensi atas hidupnya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak boleh berdiam diri saja. Tetapi penulis Amsal katakan sikapnya, dia tetap menghidupkan kemalasan itu. Dia tetap pasif.
Dia tidur, guling, akhirnya tidur lagi. Dia terbangun, dia scroll HP, akhirnya tertidur lagi. Karena dia nggak siap menghadapi kehidupan. Dia nggak siap dengan stresor yang dia akan jalani. Dia nggak siap. Sehingga dia memilih untuk memenjarakan dirinya di dalam rasa malas tersebut. Semut tidak menunggu untuk nyaman baru dia bekerja. Tunggu deh, lagi nggak mood, ngumpulin mood dulu. Kita sering dengar begitu kan ya. Tetapi hati-hati dengan perasaan kita. Karena perasaan kita, emosi kita itu sering kali menjebak kita. Aduh nggak mood, nanti deh masaknya. Kan kalau masak moodnya jelek, nggak enak. Nanti suami juga ngoceh, anak juga nggak mau makan. Begitu kan Bapak Ibu Saudara? Emosi, perasaan adalah sesuatu yang tidak seharusnya mengendalikan hidup kita. Tuhan berikan kita hikmat adalah untuk kita yang berkuasa atas emosi dan perasaan kita. Saya selalu senang dengan catatan yang pernah saya tulis. Semakin malas kita mau berdoa, dan Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain, semakin malas kita mau beribadah, semakin malas kita mau ini dan itu. Pada saat itulah Bapak Ibu harus tahu itu adalah alarm yang Tuhan sediakan untuk kita lawan. Semakin kita malas kita berdoa saat ini, pada saat itulah kita harus segera, langsung cepat-cepat berdoa. Untuk apa? Untuk mengalahkan emosi sesaat atau perasaan atau pikiran sesaat tersebut. Tetapi kalau kita biarkan emosi pikiran tersebut akan langsung menguasai kita. Dan kemudian membuat kita menjadi lumpuh. Dan kursi santai ini jadi kursi malas buat kita. Herman Bavinck menuliskan bahwa maaf ya Bapak Ibu. Herman Bavinck menulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kehendak sejati tidak dibuktikan oleh keinginan semata, tetapi oleh tindakan. Jadi penting bagi kita untuk meresponi kehidupan kita, panggilan Allah buat kita untuk jadi berkat di dalam hidup ini adalah dengan terus-menerus bergerak, dinamis, bukan untuk diam dan pasif. Tuhan sediakan waktu untuk bekerja. Memang Tuhan sediakan waktu juga untuk beristirahat. Tetapi jangan biarkan waktu istirahat ini kemudian menguasai waktu kita untuk bekerja dan juga berkarya di dalam diri kita dalam hidup ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu-waktu kita ini adalah waktu-waktu yang jahat. Itu yang Alkitab terus ingatkan kepada kita. Kalau kita duduk di kursi santai ini, waktu bisa menjebak kita. Kita rasa nyaman, kita ngobrol sama teman yang enak, dan segala macam. Kita enggan untuk meninggalkan. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dan menyia-nyiakan waktu kita di sana. Karena apa? Karena apa yang akan kita tuai nanti adalah masalah. Kita tidak akan pernah memanen apapun dari rasa malas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang mimpi yang besar atau keinginan yang besar semata, tetapi ini tentang langkah kecil yang mau diambil untuk mengalahkan akan rasa malas tersebut. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini kerap kali membuat kita terjebak seperti di sebuah kapal pesiar. Hidup yang nyaman, hidup yang aman, yang santai, yang rekreasi. Dan bagi Bapak Ibu yang orang tua atau kakek nenek, kerap kali kita juga terjebak karena hidup kita yang lama itu tidak nyaman. Hidup kita yang lama itu penuh dengan keterbatasan. Hidup kita yang lama itu penuh dengan hal-hal yang menyebabkan luka di dalam diri kita. Sehingga wajar sekali di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita menyediakan, mempersiapkan, memberikan yang terbaik buat anak cucu kita. Kita nggak mau anak kita ngalamin kesusahan, kita fasilitasi mereka dengan komplit. Kita nggak mau anak kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi sebelumnya. Oleh karena itu kita persiapkan sebaik mungkin buat mereka asuransi, warisan rumah, tanah, pendidikan yang bagus, dan segala macamnya. Kita pengen anak-anak kita naik kapal yang lebih bagus daripada kita.
Gak apa-apa kita dulunya naik lotok, naik perahu kayu yang kecil, atau bahkan menggunakan bonggol pelepah pisang, saking sulitnya hidupnya. Tapi sekarang Tuhan kasih kesuksesan, Tuhan kasih hal-hal yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu penuh berkat. Dan Bapak Ibu pasti cenderung akan ingin sediakan yang terbaik juga buat anak, bukan? Itu wajar sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu hati-hati. Rasa nyaman, ketersediaan segala sesuatu itu jangan sampai menjebak akan anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum melihat. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih merasa, oh saya kasih pendidikan yang baik, karakternya pasti baik. Tunggu dulu. Seberapa besar usaha Bapak Ibu Saudara dalam mempersiapkan anak untuk hal-hal yang rohani. Saya sebagai pembina remaja dan pemuda di gereja ini, saya menitipkan pesan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai engkau mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, seolah-olah engkau mempersembahkan anakmu kapal pesiar, cucumu kapal pesiar untuk dia menjalani kehidupan. Tetapi engkau lupa memperlengkapi dia dengan hal yang paling utama, yakni spiritualitasnya. Banyak sekali orang tua yang malas ngantarin anak-anaknya untuk beribadah. Saya mohon maaf mesti bilang. Sekarang Bapak Ibu mungkin tidak melihat hasilnya. Yang penting anak saya berprestasi di sekolah, yang penting anak saya sehat-sehat, baik-baik saja, pergaulannya oke, kedewasannya oke. Tapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan si iblis yang sedang mengintai. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak mendisiplin kerohanian mereka sekarang, seorang yang bernama Jordan Peterson katakan, kekacauanlah yang akan mendidik mereka nantinya. Mengapa? Karena panggilan hidup Kristen bukanlah panggilan untuk kita naik ke atas kapal pesiar. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita ini adalah kehidupan peperangan rohani. Si iblis itu siap sedia menunggu waktu yang paling tepat untuk menyerang kapal-kapal kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bermalas-malasan, Bapak Ibu Saudara menunda-nunda, Bapak Ibu Saudara menghindari hal-hal yang rohani, hal-hal yang iman, Bapak Ibu Saudara, hati-hati, kapal engkau sedang diintai. Dan bahkan mungkin selama Bapak Ibu Saudara masih hidup, Bapak Ibu Saudara tidak akan melihat anak Bapak Ibu Saudara struggle dengan imannya. Mungkin tidak. Tapi suatu waktu ketika masalah datang, mereka tidak pernah diperlengkapi, tidak pernah jadi orang yang rajin di dalam imannya. Kapal mereka akan diserang. Kehidupan mereka akan diombang-ambingkan oleh cuaca yang tak menentu. Panggilan hidup kita adalah panggilan untuk peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari engkau diserang. Sadar tidak sadar, setiap hari engkau dinina-bobokkan oleh dunia ini. Dan mari kita bangun, kita sadari ini. Kenapa? Karena percuma Bapak Ibu Saudara engkau menyediakan kapal yang bagus, kapal yang mewah, kapal yang kuat, tetapi tidak punya arah. Terlebih tidak punya kemudi, tidak punya komandan di atas kapalnya, tidak punya kaptennya. Tapi mari sadari kehidupanmu adalah peperangan rohani bersama dengan Tuhan. Kapalmu adalah kapal perang yang siap menghadapi musuh. Dan kau punya arah yang jelas, yakni mencapai tujuan hidupmu untuk memuliakan nama Allah lewat sekolahmu, lewat pekerjaanmu, lewat usahamu, lewat rumah tanggamu. Dan meskipun badai datang mendatangi engkau dengan tiada henti, mengombang-ambing engkau, membolak-balikan engkau, engkau tahu engkau akan baik-baik saja. Mengapa? Karena kaptenmu adalah Tuhan Yesus yang tahu bagaimana cara mengheningkan badai. Dan sekali dia berkata, tenanglah, maka badai itu akan tenang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Mari kita melatih diri kita sebaik mungkin. Jangan lagi kita bermalas-malasan, apalagi dalam hal spiritualitas, di dalam kerohanian kita. Mari kita seriusi hal ini. Selalu waspada, karena di medan peperangan, kenyamanan adalah musuh yang paling besar. Kemalasan
adalah bos yang harus kita kalahkan. Dan panggilan Tuhan hari ini sederhana Bapak Ibu Saudara. Mari bangun, mari bergerak, mari melangkah, sekecil apapun itu. Hari ini catatkan satu kemalasan yang Bapak Ibu ingin coret di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagikan kepada orang yang Bapak Ibu bisa percayai. Entah itu di PDP, PDP Karib, Kompak, ataupun komunitas-komunitas kecil yang ada di dalam gereja ini. Bagikan kepada mereka, sharingkan kepada mereka. Minta mereka menjaga. Supaya kita bisa konsisten. Saya sendiri nggak bisa konsisten Bapak Ibu Saudara. Saya punya keinginan hidup sehat. Saya keliling siring. Itu pun sulit untuk konsisten. Dan ada waktunya saya nge-stuck. Dan saya butuh orang untuk ngingetin. Mana komitmennya? Tahun baru kita sudah selesai. Komitmen kita apakah berhenti di sana saja? Atau mau kita hidupkan di hari-hari baru yang Tuhan percayakan buat kita semua? Komitmen itu gampang. Tetapi konsisten itu butuh ada yang jaga. Dan mari kita melibatkan orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Pasangan kita, sahabat iman kita, atau bahkan anak kita. Karena anak kita itu observan, pengamat yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara berbohong, Bapak Ibu ngomongin tentang kejujuran, anak-anak akan bilang, kemarin Papa ngomong begini, kemarin Mama ngomong begini. Kok hari ini begini? Kok hari ini begitu? Libatkan mereka, supaya mereka pun terlatih di atas kapal perang ini. Mereka tetap waspada bahwa iblis datang menyerang, tetapi mereka mampu mengatasi krisis dan juga serangan-serangan tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapak, ini setiap kami anak-anak-Mu yang kami kalau boleh jujur dengan hati kami, hidup kami masing-masing. Mungkin ada kemalasan-kemalasan yang kami pelihara. Karena kami nyaman di sana. Dan sekarang kami terjebak di sana. Ampuni kami ya Bapa. Dan tarik kami keluar dari jurang kemalasan kami. Supaya kami dapat belajar untuk jadi pribadi-pribadi rajin. Yang boleh punya arah yang Tuhan sudah tentukan. Dan jadi pribadi-pribadi yang rajin. Yang tahu betul bagaimana menghadapi akan kondisi dunia yang tak menentu ini. Tolong kami ya Bapa. Supaya kami dapat melihat bahwa kami akan memanen, menuai hal-hal baik. Dan punya kelimpahan hidup sebagaimana yang Tuhan janjikan. Ketika kami juga mau merespon dengan serius akan hal ini. Biarkan kami kalahkan dosa kami ini. Dan kami hidupi akan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.